Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriansyah Rahmat Nugraha, NIM 811141621 dari Rombel Hukum Internasional, Senin jam 7. Saya akan mempresentasikan peranan Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan internasional. Nah, di latar belakangnya itu ada tentang berdirinya Mahkamah Pidana Internasional yang berdiri pada tahun 1998, yang merupakan tahun pendiriannya telah terjadi dan diakuinya ketentuan yang ada di Statuta Roma terkait dengan Mahkamah Pidana Internasional. Kinerjanya itu mulai optimal setelah memasuki tahun 2002-an. Berdiri Mahkamah Pidana Internasional merupakan bagian dari perubahan besar dalam bidang hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Apa saja jenis kasus kejahatan internasional yang ditangani Mahkamah Pidana Internasional? Dan yang kedua, bagaimana peranannya Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan internasional? Nah, dalam metode ini ada jenis penelitian, sumber bahan penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis data. Jenis penelitiannya itu dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu studi pustaka atau library research. Dan sumber bahan penelitiannya itu ada sumber primer yang menggunakan norma dasar, peraturan perundang-undangan, sedangkan yang kedua ada sumber sekunder yang menggunakan berbagai buku jurnal ilmiah maupun bahan hukum lain. Pendekatan penelitiannya itu pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ilmiah ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Analisis datanya menggunakan pendekatan analisis kualitatif, suatu analisis yang dilakukan dengan melakukan pengajian terhadap berbagai kata data yang telah didapatkan. Nah, ini tinjauan pustakanya. Ada hukum pidana internasional. Seiring perkembangan zaman bidang hukum pidana internasional, terus mengalami perubahan. Salah satunya perubahan dalam yang muncul berbagai kejahatan internasional yang baru. Ketentuan Statuta Roma tahun 1998 merupakan produk hukum internasional yang dijadikan landasan dalam mengkategorikan jenis kejahatan internasional. Penegakan hukum itu terdapat kejahatan internasional dapat dikategorikan dalam 3 jenis: penegakan hukum langsung, tidak langsung, dan campuran. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Pidana Internasional, sengketa internasional didefinisikan sebagai suatu keadaan yang terjadi akibat lebih dari satu negara memiliki pemikiran yang berlainan terkait pelaksanaan atau tidak dilaksanakan suatu hal yang tercantum dalam perjanjian sengketa politik, sengketa hukum. Nah, dalam Mahkamah Internasional itu, sejarah pembentukan Mahkamah Pidana Nasional dimulai pada tahun 1998 yang diawali dengan pembentukan Statuta Roma yang kemudian dijadikan landasan hukum pendirian lembaga. Nah, ini hasil dan pembahasan. Jenis kasus kejahatan internasional yang ditangani Mahkamah Internasional itu ada kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Ketentuan Statuta Roma 1998 mengatur terkait jenis kejahatan internasional yang merupakan bagian dari yuridis Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian. Hal tersebut diatur dalam pasal 6-8 statuta tersebut. Nah, di sini ada kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Kejahatan genosida berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Statuta Roma maupun peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Nah, genosida itu suatu tindakan pidana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan penghancuran serta pemusnahan semua maupun secara bagian satu kelompok, bangsa, ras, etnis, agama dengan melakukan pembunuhan terhadap anggota kelompok. Nah, kejahatan yang terjadi terhadap manusia sejarah awalnya digunakan
penggunaan kata kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh negara Inggris, Perancis, dan Rusia yang memulai diberlakukan pada tanggal 25 Mei 1915. Nah, penggunaan kata ini dipakai kembali setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, kemudian tercantum dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional. Nah, semakin berkembangnya zaman, muncul jenis kejahatan internasional yang baru. Sebelumnya tidak ada di pasal 7 Statuta Roma, yaitu kejahatan terorisme internasional maupun kejahatan yang berhubungan dengan dunia penerbangan, pelanggaran HAM, berat juga termasuk dalam jenis kejahatan ini. Nah, pada awalnya sejarah kejahatan internasional ini termasuk sebagai kejahatan yang dilakukan untuk melakukan sebagai upaya bela diri terhadap serangan dari pihak lawan di zaman dulu. Kejahatan perang dilakukan oleh sekumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan penguasaan terhadap suatu wilayah. Kejahatan internasional jenis ini belum ada penjelasannya dalam Statuta Roma 1998. Menyelesaikan statuta perkara terkait kejahatan agresif, Mahkamah Pidana Internasional melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 121 serta pasal 123 statuta tersebut. Nah, ini ada peranan Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kasus kejahatan internasional. Sejarah pendirian Lembaga Internasional Mahkamah Pidana Internasional dimulai pada tahun 1998-an, yang tadi sudah disebut di awal. Pada awal mula ide pembentukannya, pembahasan terkait pembentukan Mahkamah Pidana ini dimulai dari berbagai perlindungan internasional. Dilihat dalam sejarahnya, awal pembentukan lembaga tersebut mulai dilakukan pada tahun 1872. Ketentuan di dalam Statuta Roma memberikan ketegasan bahwa penyelesaian kasus kejahatan internasional oleh Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk mendapatkan keadilan, bukan untuk kepentingan politik. Mahkamah Peradilan Internasional merupakan salah satu institusi pertama yang tidak menjadi bagian organisasi PBB. Mahkamah ini merupakan sebagai sebuah peradilan internasional yang sifatnya independen dan mempunyai beberapa kewenangan, antaranya itu personal, temporal, kriminal, dan teritorial. Dan kewenangan personalnya merupakan kewenangan yang ada pada Mahkamah Pidana Internasional untuk menjalankan perannya menyelesaikan kasus kejahatan internasional. Ini ada Mahkamah Pidana Internasional, juga kewenangan lain untuk menangani kasus sengketa antar negara dengan berbagai persoalan sebagai berikut: menyelesaikan kasus pertikaian. Mahkamah Pidana Internasional dapat membuat pendapat maupun nasihat apabila suatu negara meminta, melakukan pemeriksaan terhadap kasus sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggota PBB yang penyelesaiannya dilimpahkan pada dan dilakukan kepada Mahkamah Pidana Internasional. Berdasarkan pendapat dari pakar hukum HR Abdus Salam, Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan perannya menegakkan hukum dibatasi oleh kedaulatan negara dan kewenangan peradilan nasional. Tempat kejahatan internasional terjadinya kejahatan internasional. Adanya Mahkamah Pidana ini menjadi pelengkap dari aturan hukum apabila peradilan nasional tempat kejahatan internasional terjadi kejahatan internasional. Tidak mempunyai aturan terkait hal tersebut, baik dari segi hukum, material, maupun formil. Yang diharapkan seiring berkembangnya zaman, Mahkamah diharap dapat menjadi lembaga internasional yang berperan bagi kedamaian serta keamanan bangsa di dunia. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap berbagai kejahatan.
yang dapat memberikan kerugian bagi masyarakat internasional atau global. Nah, Mahkamah Pidana Internasional bukan hanya menciptakan peluang bagi kehidupan global untuk membuat suatu pengaruh dengan pembuatan suatu perjanjian serta hukum, namun serta dalam pengembangan aparat hukum internasional yang profesional, serta melakukan pencegahan terhadap segala bentuk kericuan dunia. Dan ini kesimpulannya, seiring berkembangnya zaman, bidang hukum pidana internasional terus mengalami perubahan, termasuk salah satunya perubahan dalam hal munculnya berbagai kejahatan internasional yang baru. Ketentuan Statuta Roma merupakan produk hukum internasional yang dijadikan landasan dalam mengkategorikan jenis kejahatan internasional. Kejahatan tersebut antara lain kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Mahkamah Peradilan Internasional, salah satu institusi pertama yang tidak menjadi bagian dari organisasi PBB. Mahkamah ini merupakan sama dengan sebuah peradilan internasional yang sifatnya independen. Mahkamah Pidana Internasional merupakan beberapa kewenangan antara lain sebagai berikut: personal, temporal, kriminal, dan teritorial. Nah, terkait dengan pembahasan ini, kewenangan yang menjadi pokok bahasan merupakan penyelesaian kasus kejahatan internasional. Dalam menjalankan perannya, seringkali daulatan suatu negara harus dibatasi karena adanya penyelesaian kejahatan internasional yang terjadi di negaranya karena hadirnya Mahkamah Pidana Internasional. Setelah satu perkara kejahatan internasional ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional, maka kedaulatan suatu negara akan terganggu. Namun, ke depannya Mahkamah Pidana Internasional dapat menjadi lembaga internasional yang berperan bagi kedamaian dan keamanan bangsa-bangsa di dunia. Nah, hal ini dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap berbagai kejahatan yang sangat serius dan dapat memberikan kerugian bagi masyarakat global. Dan ya, terima kasih, dan itu presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.